warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Meyanti dari Guru Penggerak Angkatan 5 Kabupaten Lain dari SMK akan melaksanakan praktek coaching kepada rekan saya. Saya sebagai coaching namanya Putri dengan beliau sebagai pembimbing kami, guru pengajar praktik Pak Dian Andriani. Baik, assalamualaikum Putri. Iya, betul. Kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu juga sehat. Saya terima kasih Ibu Putri sudah bersedia di sini sebagai coaching. Kita dalam membangun di mana kita akan membicarakan sesuatu permasalahan yang mungkin kita perlu solusinya. Baik, Ibu Putri ngajar di kelas 7 ya, kelas 7 jurusan bahasa Indonesia. Oke, baik Ibu Putri, kira-kira pada kesempatan kali ini dalam belajar kelas itu masalah yang saya temui karena saya mengajarkan kelas, jadi setiap kelas ini kan beda-beda sifat anaknya, kemudian kondisi kelasnya juga. Nah, ini yang ada masalah ini di kelas 7 Kak, khususnya kelas yang paling ujung, yang paling kelompok kelas-kelas orang-orang anak-anak yang kurang itunya dari segi pengetahuan, kemudian dari segi sikap, segi keterampilannya itu kayaknya ngedrop di kelas 7. Nah, ini ada salah satu ini Bu, siswa kami di kelas 7 si Siva ya. Jadi Siva ini terkhusus untuk belajar saya, dia anaknya kurang nyambung. Nah, kurang nyambung dalam artian kalau belajar dia tidak bisa mengikuti. Terus sikapnya juga tidak mencerminkan seperti anak-anak sekolah biasanya. Dia cenderung egois, kemudian ingin diperhatikan khusus, kemudian dia suka mengamuk. Nah, jadi kadang-kadang di kelas itu dia menjadi sumber keributan. Jadi saya kemarin sempat tanya dengan kawan-kawannya, gimana kalian pas kebetulan dia ada masalah, dia kabur, kemudian tidak ada dia di kelas, keadaan itu anak itu tenang, nggak ada ribut. Jadi saya tanya umum gitu kan, gimana kalian kalau misalnya nggak ada sifat aman Bu? Tenang. Jadi ini permasalahan yang saya hadapi. Sikapnya juga kurang, terus sering secara emosional juga bermasalah ya? Bermasalah sekali, karena kalau dia sudah ngamuk itu kena semuanya. Seperti kejadian kemarin ini, pas dia kabur dikejar sama anak laki-laki, tujuannya untuk membawa si Siva ini ke wali kelasnya. Tapi apa yang terjadi? Siswa dilemparin pakai beling. Nah, jadi untuk sudah ada yang hampir kena di matanya, ini dia nggak bisa melihat, sampai ke pagar ditutup sama siswa yang laki-laki, loncat dari pagar, larilah dia sampai ke SD. Setelah ya kawan-kawan ini dilempari kan takut, balik lagi ke kelas. Nah, balik lagi ke kelas dalam keadaan saya di kelas, udah nggak usah dipermasalahkan, biarkan aja dulu, nanti kita panggil wali kelasnya. Dalam keadaan tenang, saya tanya ke si anak ini, Siva ini sebenarnya punya kawan dekat nggak di sini? Punya, katanya. Siapa? Agis. Ya, sayang sekali. Nah, sekarang saya minta panggil nama Agis. Si Agis itu anak 9. Dalam perjalanan si anak ini dia jadi ruang pramuka sama Agis. Nah, langsung
minta biarkan dia tenang di situ, kita intai supaya dia tidak kabur, kita panggil wali kelas. Akhirnya wali kelas datang, lari dia kejar-kejaran lagi. Oh iya, dikejar lagi sama wali kelasnya. Jadi datanglah dia di depan kelas, duduk dikerumuni anak. Dia kalian kelasnya jadikan perhatian. Jadi kan kayak gitu. Setelah dia aman, duduk, saya panggil dengan bahasa yang halus, Siva, Simina. Saya masuk ya, belajar dia, duduk lagi. Lalu bukunya ada duduk dia tenang. Nah, setelah itu datanglah wali kelas. Ya, jadi datang wali kelas ini memberi himbauan, Siva, kamu boleh masuk lagi, kamu panggil. Nah, jadi sudah ampun nih Siva. Jadi pokoknya intinya dia minta maaf, nggak mengulangi lagi karena dia ketakutan dengan orang tua. Nah, jadi apa ya, sebagai guru di kelas takutnya saya ini nggak berhasil kayak gitu, padahal saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik ke dia gitu. Nah itu Ya baik, terima kasih. Jadi sudah ya, saya inginnya anak ini tetap belajar seperti teman-temannya, mendapatkan perhatian walaupun memang dia dari segi kognitifnya dia memang tidak mampu sama sekali, karena dengan saya nilai 1 pun nggak ada juga, cuman nilai membaca lah yang ada. Kalau untuk menulis saya kasih waktu dalam 3 jam, saya suruh dia buat cerita itu hanya dapat 2 kalimat. Nah terus lebihnya nggak tahu, dia main, dia ngalamun, dia ganggu kawan. Iya. Nah, jadi pas dia mengganggu kawan, ini momen yang sangat tidak suka di kelas itu. Masalahnya kalau dia kurang IQ, kurang kognitifnya, tapi sikap dia bagus, oke lah, saya bisa memahami. Tapi ini semuanya tidak bisa. Tadi Bukti sudah sebenarnya ke depannya itu kondisi kerjaannya adalah ya Siva bisa melewati semua pelajaran dengan baik gitu ya, tidak mengganggu, tidak takut. Nah untuk tujuan ini kira-kira apa namanya potensi apa yang Bukti miliki ya, kemampuan apa yang dikira Bukti miliki untuk bisa menyelesaikan Kalau kemampuan dari saya sendiri itu tidak cukup, karena kan kita kan di kelas itu kan ada 10 guru mapel, tidak mungkin saya menghandle sendiri, sedangkan guru yang 9 ini juga sama masalahnya dengan saya. Nah, makanya kalau bisa kita kumpulkan yang 10 orang guru, kita tanyakan, kita rembuk sama-sama apakah masih bersedia tidak untuk mengasuh Siva. Nah iya, kalau untuk kemampuan semuanya guru saya rasa semuanya bisa ya membimbing dia. Cuman di tanda kutip keluhan itu sudah semuanya ya. Nah, jadi tidak, saya sendiri kalau untuk mengasuh dengan gaya saya yang dulu juga, dan kalau kasar saya nggak berani nih, karena dia ini kekurangannya ketika kita ngomong Siva duduk kamu belajar, itu dia sudah nangis. Nah pada saat dia nangis, pada saat dia sedih, momennya seolah kita yang menjadi apa? Iya, kita seolah-olah guru yang menyakiti dia. Padahal kalau anak yang lain kita berikan seperti itu, dia ngerti, paham gitu kan, mungkin nggak sampai nangis ya ini. Nah itu makanya saya daripada saya emosi, daripada saya ini, saya ngambil alih, saya diamkan aja. Kalau saya bisa memberikan dia untuk kamu duduk aja, ikuti, jangan ribut, nulis, nah itu saja cukup. Karena kalau yang lain-lain nanti tambah emosi. Kemarin terjadi juga Bu, Pak Denny, guru matematika ini sedang asik menulis di depan, dia bertengkar sama kawannya. Nah Pak Denny ini mungkin dia laki-laki, emosi gitu kan. Jadi karena dia takut kena ini, karena Pak Denny ini kan prinsipnya gini, ketika ada guru di kelas, ada anak yang ribut, itu sudah tidak menghargai sama sekali.
Jadi kan dia daripada emosi manggil guru yang lain untuk masuk, uruslah si Fadil. Nah, tercetus dia ngomong, saya nggak sanggup lagi untuk urus si Fadil. Saya lagi ketemu dengan Pak Dedi, Pak Samo lah kayak gitu. Nah itu Bu, jadi dilemanya anak ini. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau bisa saya misalnya kemampuan kalau di posisi mana? Kemampuan saya ada di posisi 5. Posisi 5 ya. Pengennya Karena posisi pengennya sampai ke posisi 10, dia seperti yang lain. Nah, sudah saya berusaha seperti itu maksimal lah kayak gitu kan, tapi hasilnya masih di posisi 5 itu ya. Oke. Sekarang Putri merasa di posisi 5, Putri pengen ke posisi 10. Iya. Nah, kira-kira untuk dari posisi 5 ke posisi 10 ini kira-kira apa saja yang bisa Putri lakukan? Menambah, oh ya. Yang pertama mungkin menambah itu kekuatan dengan diskusi dengan guru lain, kemudian memanggil orang tuanya secara khusus, kemudian menyerahkan ke BK untuk dikasih bimbingan pribadi. Apakah ya kalau bisa didampingi khusus, apakah siswa ini memiliki masalah kebutuhan khusus atau memiliki masalah trauma latar belakang ya. obatnya atau Barangkali seperti itu. Kemudian nanti akan kita kasih tahu ke kepala sekolah bagaimana solusinya. Keputusan kan ada di kepala sekolah. Kalau memang nanti semua guru tidak sanggup, kita kembalikan dari status. Iya, kita sampaikan ke kepala sekolah karena kita ini kan hanya membimbing, mengajar. Tapi kalau keputusan saya nggak sanggup lagi, itu salah. Karena kepala sekolah lah yang punya peran. Nah, jadi nanti kepala sekolah, kalau memang kepala sekolah memberikan instruksi, ya udah kita kembalikan. Oh, berarti situlah kemampuan kita sebatas itu. Tapi kalau kepala sekolah coba lagi untuk membimbing, nah berarti kami tingkatkan bersama-sama ini tadi. Mungkin dikasih perjanjian atau kita kasih ke guru BK ini, gitu kan? Ada nggak perubahan dari guru BK? Ya, karena ada juga Bu yang didik siswa yang luar biasa ini ngomongnya yang kurang jelas. Ya nggak bisa ngomong, bahkan mungkin kalau untuk ngomong saya lagi makan, dia pakai bahasa seperti itu, tapi anaknya baik. Kalau saya kasih materi dia nyambung, nggak mengganggu. Nah itu mungkin masih ada toleransi gitu. Tapi ini sikapnya sudah terkena, kemudian dari segi belajarnya juga sudah. Kalau dapat saya sebutkan solusi pertama menggali data. Iya. Menggali data. Karena apa sih Mas? Iya. Ada sesuatu yang membuat masa lalu atau apa kemudian ini coba nanti akan dengan tujuannya dan menyerahkan mereka siswaan kalau misalnya ini juga sekolah ya untuk rencana aksi. Iya. Kira-kira kalau misalnya apa secepatnya ya tidak berarti kalau misalnya ini tidak dilakukan otomatis akan menghambat. Iya. Lebih ini lagi. Jadi anak ini akan terus menerusan tidak mencapai permasalahan dia tidak terselesaikan. Ya, nanti sudah mendapatkan solusi, sudah berkomitmen untuk melaksanakan solusi tersebut secepatnya. Saya apresiasi kerjasama Putri yang kepada saya. Saya yakin Putri dengan kecerdasan Putri, dengan kemampuan kolaborasi Putri yang bagus bersama teman-teman, sikap terbuka Putri, saya yakin, insya Allah saya yakin Putri bisa menyelesaikan kelas ya. Mungkin demikian, terima kasih banyak Putri ya. Ini ya Pak Dian ya, terima kasih. Demikian. Ada mungkin. Terima kasih untuk waktunya, luar biasa ini antara aku dengan jadi
ada di antara coach dan coach itu ada proses bergali dan ada solusi. Itu yang bagus. Dan coachnya terus menggali dari Putri terbuka, akhirnya tidak pernah saya diharapkan. Ketika kita menghadapi orang seperti memang ada proses. Tapi ingat Bapak Ibu, siswa rentan itu sebelum tinggi. Tapi kita usahakan itu jangan terjadi. Selagi kita bisa jalan. Apalagi kolaborasi yang ada itu luar biasa. Jika ini bisa melakukan itu respon luar biasa. Kami jawab sebagai orang tua sekolah dilakukan oleh kolaborasi penting dan tetap kita koordinasi kreatif sekolah. Itu sebenarnya tadi kalau yang bilang anak yang belakangan bicara mereka bisa. Memang dasarnya intinya ketika anak masalah pasti ada penyebab. Tapi itu tetap kita gali. Kalau sudah kita gali memang tidak bisa juga, berarti mungkin di sekolah lain mereka bisa. Tapi kalau sudah bicara masalah politik, itu sudah luar biasa lah dengan guru di sini dan kita bisa dapatkan hasil luar biasa.